Hai, jumpa lagi dengan Kak Ruli di sini. Kakak akan mempersiapkan bahan ajar kalian untuk persiapan UTS kelas 11, yaitu materinya berkaitan tentang asam dan basa. Ya, materi ini sangat mudah, jadi kakak akan mempersiapkan dengan baik. Kemungkinan nanti di sini ada kurang lebih 30 soal yang kakak sudah persiapkan untuk membahas tentang materi asam dan basa ini. Salah satunya nanti berkaitan dengan teori asam dan basa, kemudian berkaitan dengan literasi asam dan basa, kemudian cara penentuan pH. Nah, ini nih yang biasanya sering kesulitan ya. Kemudian nanti kita bicara tentang hidrolisis yang terakhir. Dan ini nanti mungkin akan terbagi jadi part-part beberapa video. Jadi saksikan terus video-video berikutnya. Nah, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Oke, sekarang harap semuanya sudah siap ya. Buku catatan semuanya sudah ada di meja kalian semuanya sambil nonton video kakak di sini. Oke, kakak sudah siapkan materinya. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu ya. Nomor 1, kakak akan baca soalnya dulu. Coba perhatikan baik-baik. Suatu gas dilarutkan di dalam air membentuk larutan yang dapat mengubah warna lakmus merah. Nah, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Nah, kayak sebelum biru nih. Gas tersebut adalah, kita harus tahu dulu nih gas apa kira-kira merubah lakmus merah menjadi biru, yaitu gas apa kira-kira yang mengubah? Gas yang sifatnya adalah basah, gitu ya. Sehingga kita harus cari gas apa yang sifatnya basah. Kita lihat aja dari pilihan. Nih, ada HCl, kan nggak mungkin. H ini kan asam, berarti nggak mungkin pilihan ya. Oke, coba misalkan lagi. NH3, kan ada H-nya? Enggak. NH3 ini ingat ya, salah satu teori Bronsted-Lowry bahwa ini sebenarnya adalah basah. Oke, kemudian CO2. CO2 ini supaya kita tahu ini namanya oksida asam, di mana oksida yang bertemu dengan non logam. Ya kan, kalau oksida asam pasti sifatnya asam lah ya. Ini berarti salah. H2S ada H-nya, berarti ini asam, salah. O bertemu dengan S, oksida asam ya. Berarti ini juga salah. Kalau melihat dari soal ini maka pilihannya udah jelas nih. Ini adalah pilihannya adalah D jawabannya. Ya kan, karena ini kita sudah tahu ini oksida. Ini juga oksida, ini asam, ini asam. Supaya kita tahu ini asam lemah, ini asam lemah, gitu ya. Nah, coba catat lagi SO2 tadi apa, H2S itu apa, CO2, NH3, HCl. Supaya nanti kedepannya biar lebih gampang, ya. Oke, berikutnya tadi soal nomor 1 udah clear semuanya ya, sudah dicatat juga. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan soalnya dengan baik-baik. Definisi asam menurut Lewis. Teori asam itu kan ada 3. Yang terakhir adalah Lewis. Oke, yang pertama itu apa? Arrhenius. Yang kedua Bronsted-Lowry, betul. Kemudian yang ketiga adalah Lewis. Kita ditanya yang Lewis. Nah, Lewis ini acuannya kita harus tahu apa. Kalau Lewis acuannya adalah pasangan elektron. Jadi kalau yang H plus ini salah, yang kayak gini. Apa proton kan H plus, salah. Ini salah. Acuannya adalah pasangan elektron yang penting. Supaya kita tahu, berarti kan dia mintanya adalah asam. Yo, masih ingat kira-kira asam itu yang mendonorkan atau yang menerima? Iya kan? Oh, yang mendonorkan enggak, yang mendonorkan itu adalah yang basah. Ya, jadi ini itu adalah basah, dapat TH, ini adalah asam. Jadi yang diminta adalah asam. Langsung ketahuan, jawabannya berarti E, ya. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 3. Tadi nomor 2 kita bicara tentang teori asam Lewis. Sekarang kita bicara tentang apa nih ya? Oh, asam basa konjugasi. Berarti ini berkaitan dengan Bronsted dan Lowry. Kita baca dulu soalnya. Pada pelarutan NH3 terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Lihat ya, NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH- yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, ya kan? Kalau si Bronsted-Lowry kalau menentukan pasangan asam basa konjugasi itu gampang. Jadi kita pertama tentukan pasangannya dulu, ya kan? Nah, kalau kakak tulis ulang berarti di sini kan gini, NH3 ditambah H2O akan menjadi NH4 plus, gitu kan? Ditambah OH-. Oke, siapa yang berpasangan? Nah, lihat aja unsurnya yang mirip-mirip.
berarti ini kemungkinan pasangannya dengan ini kan? Berarti ini pasangannya nih, kakak garisin ya. Ini seri, berarti ini akan berpasangan dengan ini, mirip-mirip kan? Nah, oke, sudah. Setelah ditentukan pasangannya, lihat mana yang asam, mana yang basa. Caranya gimana? Lihat jumlahnya aja. Karena kalau di sini yang haknya lebih banyak, dia bertindak sebagai asam. Yang haknya lebih sedikit, bertindak sebagai basa. Nah, coba haknya berapa? 3 ya. Ini 4. Berarti ini asam gitu. Berarti ini basa. Oke? Lihat H2O sama OH-. Berarti ini apa? Asam ya. Oke, ini asam dan ini adalah basa. Gitu kan? Nah, yang diminta kan basa konjugasi. Nah, ini perlu kita tahu, lihat selisihannya. Kalau dia selisihannya 1, maka ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kalau kata singkat biasanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, gitu. Ya kan? Pasangan asam basa konjugasi. Ini dengan ini selisihnya berapa? 1 kan? Berarti ini juga termasuk pasangan, gitu kan? Asam basa konjugasi. Apa nih Kak ABK? Pasangan asam basa konjugasi. Sekarang kita lihat NH3 pasangannya siapa? NH4 plus kan? Salah. NH3 pasangannya NH4 plus. Ini salah lagi. H2O pasangannya OH-. Wah, betul ya. Ini berarti jawabannya ya. Coba kita cek. NH4 dengan OH-. Salah. NH4 NH3 dengan pasangannya H2O NH4. Salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, ini sebenarnya mudah untuk menentukan ini. Yang penting kita tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit gitu. Oke, kita lanjutkan sama nomor 4. Nomor soal 4 ini kayaknya masih sama nih sama soal nomor 3 ya. Sebenarnya ini kakak nggak perlu bahas, kalian sudah bisa sebenarnya. Coba, tapi kakak tetap bantu kalian kok. Kakak baca dulu ya soalnya. HCl ditambah H2O menjadi H3O plus Cl-. Berdasarkan konsep Bronsted dan Lowry, zat yang merupakan asam adalah yang mana sih asam? Ya kita lihat aja, lihat tadi, tulis dulu ya. HCl ditambah H2O akan menjadi H3O plus ditambah Cl-. Supaya kita tahu gini, Kak, H3O plus itu apa sih? Ini tuh H plus sebenarnya. H plus yang bereaksi dengan air. Ya kan? Sehingga ini ciri-ciri asam gitu. Ya, tapi kita perlu tahu, oh ini pasangannya dengan siapa? Oh ini ya. Kemudian yang ini pasangannya ini. Jadi kalau kita lihat ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan si Cl. Penentuan asam dan basanya hanya lebih banyak dibandingkan ini. Berarti ini apa? Oke, pinter ya. Asam ini basa. Ini dengan ini itu lebih banyak. Berarti ini asam, ini basa. Kak, konjugasi enggak? Kita lihat aja selisihannya. Berapa? 1 kan? Berarti HCl dengan Cl merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O dengan H3O plus termasuk juga sama karena selisihannya adalah 1. Nah, yang ditanya di sini adalah zat yang merupakan asam. Siapa? Ya HCl dong. Ini juga asam ya. H3O plus berarti asamnya ada 2 gitu. Berarti ini pilihannya adalah yang E gitu. Oke, berikutnya soal nomor 5. Oh, masih teori Bronsted-Lowry ya. Kenapa kita bahas agak cukup lumayan banyak? Karena teori Bronsted-Lowry biasanya di soal-soal banyak, ya kan? Sehingga kita perlu bahas secara detail. Kita baca lagi. Menurut teori Bronsted-Lowry, pada reaksi manakah ingat H2O bertindak sebagai basa? Ingat ciri-ciri basa tadi? Oke, H-nya atau H plusnya lebih apa? Lebih sedikit dibandingkan pasangannya. Coba kita lihat. H2O berpasangan dengan H3O plus. H-nya di sini 2, di sini 3, berarti lebih sedikit dong. Berarti ini basa, ini asam. Langsung tahu jawabannya ya. Ini ya, tapi kita perlu cek semuanya. Ya 2O dengan ini 2, ini 1. Berarti ini apa?
lebih banyak itu asam. Ini berarti basa. Ini juga sama ya. Kalau ini kita belum bisa menentukan karena ini enggak ada pasangannya ya. Ini sama ya, berarti ini asam, ini basa, kemudian ini juga sama, ini asam, ini basa. Berarti kalau soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Ini mudah banget ya. Jadi dari beberapa soal yang sudah kita bahas tadi, coba silakan ulang lagi, kemudian catat poin-poin pentingnya supaya nanti kalian bisa dapat intisari dari yang kakak ajarkan dari 5 soal itu. Ya, coba silakan dicatat ya. Siap, kita lanjutkan berikutnya. Materinya tetap sama bonus story, tapi yang ditanya ada sedikit berbeda. Coba nomor 6 kakak baca dulu. Partikel yang dapat bersifat amfiprotik. Nah, apa ini amfiprotik ini? Mungkin kalau ini amfiprotik itu kalau kakak tulis ini amfoter, ya, ini sama amfoter, amfiprotik itu sama. Menurut teori bonus story. Oke, di antara pilihan ini siapa kira-kira yang amfiprotik? Amfiprotik itu apa sih? Itu kan amfiprotik itu yaitu suatu senyawa dia bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai basa gitu. Jadi dia punya dua sifat, asam dan basa. Nah, ini perlu kita tahu yang mana kira-kira, gitu kan? Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya secara sederhana gini. Kita kasih contoh ya. Pilih yang A, PO4 3 nih. Kalau misalkan kakak tambahkan 1H+, dia akan jadi apa kira-kira? Kalau kakak tambahkan 1H+, maka dia akan menghasilkan apa nih? H-nya nambah 1, ya kan? PO4 plus tambah 3 menjadi tinggal minus 2. Oke, coba kita bandingkan. Berarti ini dengan ini sifatnya apa? H-nya nggak ada, H-nya ada kan? Berarti ini adalah basa, ini adalah asam. Oke. Bisa dong berarti dia sebagai basa. Sekarang kita cek apakah dia juga bisa bersifat sebagai asam. Caranya gimana? Kita kurangi dengan 1H. Loh, kan nggak punya H itu. Ya, berarti kalau dia nggak punya H, berarti dia tidak mungkin bisa jadi amfiprotik. Kenapa? Karena dia hanya bisa ditambahin H, tapi tidak bisa dikurangi dengan 1H. Oke, coba kita cek soal nomor 2. Ya, coba misalnya begini. HCO3-. Kakak tambahkan. Sebelumnya sama aja ya. Oke. HCO3- plus H+. H-nya nambah. Jadi 2. CO3-nya tetap. Plus tambah minus 0. Ya, kita tentukan mana asam mana basa. Ya kan? H-nya 1, H-nya 2. Berarti basa ini asam. Lanjut. Bisa nggak dikurangi 1H? Bisa. Caranya gimana? Misalkan HCO3 terus di sini ya. H-nya dikurangi, berarti jadinya di sini adalah CO3 2-. Iya kan? Ditambah H+-nya ditaruh di mana nih? Kiri atau kanan supaya sama? Kan tadi dikurangi kan? Berarti kalau misalkan kakak taruh di sini, oke. Sekarang kita bandingkan ini dengan ini kan? Ini nggak punya H sekarang, berarti ini sebagai basa. Ini punya H 1, berarti ini sebagai asam. Lihat, senyawa ini dengan ini itu sama, tetapi dia bisa bersifat basa, bisa juga bersifat asam. Inilah yang namanya amfiprotik, ya. Itu namanya amfiprotik. Itu pilihannya yang B. Kak, kenapa sih Cl nggak bisa? Jelas, ada H-nya nggak bisa. Enak, nggak ada, cuma bisa ditambahin. Nah, ini apa nih? NaOH. NaOH itu dia Arrhenius ya, dia bukan bersuklori. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Oke? Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Babnya masih sama, materinya sama tentang bronzostat-klori lagi. Kita baca NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-. Pernyataan berikut yang benar adalah, lihat, kalau ditanya pernyataan seperti ini, maka kita tentukan dulu mana asam, mana basa, mana pasangannya. Caranya kita tulis ulang. NH3 ditambah H2O akan menjadi NH4 plus ditambah OH-. Ya,
pasangannya langsung aja ya, ini dengan ini berpasangan pasti itu. Berarti ini ke sini. Berarti ini apa? Basa, ini asam. Kemudian ini ke sini ya. Ini berarti kalau ini asam ini basa. Ini basa ya. Berarti ini asam, ini basa. Konjugasi bedanya satu. Ya, ini juga sama konjugasi bedanya satu. Oke, baru kita baca soalnya. Pilihannya adalah pilihan A, NH3 merupakan donor proton. Nah, ini perlu kita tahu, donor proton itu apa? Asam atau basa kan? Oke, donor proton, proton itu H+, yang mendonorkan itu adalah yang asam. Berarti ini sebenarnya adalah asam. Dia bilangnya adalah NH3 itu asam. Benar nggak sih? NH3 adalah basa. Salah dong. H2O adalah aseptor proton. Aseptor itu menerima proton. Berarti kalau dia menerima proton berarti basa ya. Cek apakah H2O sebagai basa? Asam dia. Salah. NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Lihat. NH4+ adalah asam konjugasi. Ya kan? Ini adalah asam konjugasi dari si NH3. Bener nggak? Bener dong. Kan ini B sama A. Basa ini asam. Bedanya adalah satu. Berarti ini adalah asam konjugasinya dari si NH3. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita coba lihat yang D ya. Ohamin juga bertindak sebagai donor proton. Mana ohamin donor? Ya kan? Menerima dia. Ya. Kemudian NH3 dan H2O sebagai asam basa pasangannya. Nggak mungkin NH3 sama H2O pasangan ya. Dan sudah ditentukan pasangannya. Oke, berarti soal nomor 7 jawabannya adalah yang C. Oke. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita bicara tentang kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa itu bisa dilihat ya dari apakah nanti dia memiliki H atau dia memiliki OH. Biasanya kekuatannya dilihat dari nilai alfanya. Alfanya apakah sama dengan 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau di sini soalnya ada NH3HF, NaOH, CaOH2, BaOH2, HCl, CH3COH, H2S, H2CO3, NH4OH, senyawa yang merupakan basa kuat. Nah, ini kan harus tahu basa kuat itu yang mana kan? Ciri-cirinya sederhana. Basa kuat itu golongannya adalah 1A, logamnya ya sama 2A kecuali si Mg. Oke, bertemu dengan si siapa? Dengan OH-. Itu akan menjadi basa kuat. Nah, kita lihat aja siapa yang memiliki golongan 1 dan 2. Ini termasuk nggak? Enggak dong, karena NH3. Sebenarnya basa tapi basa lemah. Ini salah. HF, HF ini adalah asam karena ada ininya kan. NaOH golongan 1, betul. CaOH2 golongan 2, betul. BaOH2 golongan 2, betul. HCN asam. CH3COH asam, asam lemah ya. Ini juga asam lemah. H2S asam lemah. H2CO3 juga asam lemah. Ini ada NH4OH. Ini dengan ini itu sama. NH3 itu dalam bentuk gas, NH4OH dalam bentuk larutan. Sama-sama basa lemah. Yang ditanya adalah basa kuat. Jadi pilihannya adalah NaOH, CaOH 2 kali sama BaOH 2 kali. Berarti salah ya. Salah, ini salah. Salah. Berarti jawabannya adalah yang BNaOH dan CaOH 2. Itu pilihannya. Oke, berikutnya soal nomor 9. Ya, agak baca soal nomor 9. Ini masih asam basa ini. Dari contoh larutan di bawah ini yang termasuk larutan asam lemah. Ini ya, asam lemah. Sebenarnya gampang deh, kalau kita mau tahu asam lemah itu yang mana aja, kita harus tahu asam kuat ya. Kita harus tahu asam kuat. Asam kuat itu kan HCl gitu kan, HBr, HI, H, NO3 dan H2SO4. Ada 5 nih. Berarti yang lemah ya selain yang 5 ini, meskipun kita juga harus tahu beberapa ya. Tapi secara umum yang lemah itu adalah senyawa organik. Senyawa organik itu yang mana? Dia ada atau diperoleh dari senyawa yang hidup.
Nah, cara tahunya itu apa? Ya ciri-cirinya senyawa yang banyak-banyak ini, COOH, CH3, CH3, CH2 yang kayak gitu, yang panjang-panjang seperti itu pasti adalah dia asam lemak. Oke, kita lihat ya. Pilihannya NH3. Kan tadi bahas NH3 ya, salah. HCN. Nah, HCN nggak ada di sini kan? Berarti asam lemak, betul. Tapi salah ya. Pilihannya di sini. CH3. Oh, ini nantinya salah nih, harusnya di bawah ya. CH3, COOH dan CONH2 dua kali. Supaya kita tahu ini namanya asam asetat, asam lemak. Ini itu urea. Itu urea itu bukan asam basah ya. Berarti ini salah, ini juga asam lemak, betul ya kalau gitu. Nih NaOH itu bahasa kuat, HCN asam lemak benar ya. CH3COH asam lemak betul, HCN betul. Ini urea, ini apa tadi? Amoniak. Berarti jawabannya adalah yang D dari pilihan ini semuanya ya. Jadi kelihatan mudah kan soal-soal yang seperti ini, tinggal kalian latih aja. Ya kan, dari beberapa soal tadi coba kamu ulang, kamu latih lagi supaya tetap ingat terus ya. Oke? Berikutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 ini sudah mulai menghitung nih, tapi kalian nggak usah takut, cara menghitungnya itu gampang banget ya. Coba buktikan itu. 10. pH larutan H2SO4 0,001 M adalah cara menghitung pH ya. Pertama tentukan dulu ini senyawanya apa. Asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, yang mana? Kita harus pilih. Oke, asam kuat, betul. Ini berarti asam kuat atau tulisnya apa? Asam kuat itu berarti kita cari H+-nya ya, karena mau nyari asam kan. Perumusannya adalah A kali M. A-nya berapa? A itu adalah jumlah H-nya. Jumlah H-nya ada 2. M-nya berapa? M-nya ini. Ini kita tulis perpangkatan ya. Jadi 10 pangkat minus 3. Udah langsung ketahuan nih. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3. Kak, pH-nya gimana? pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Kak, kok ada log-lognya? Gak apa-apa. Log-lognya kayak gini gampang kok. Udah, ini pindahin ke depan aja ya. Plus, ini kan min, ini min habis. Min ke depan. Kalikan lagi min log, yang ini yang belum kita login. Log 2. Jadi kita ketemu 3 min log 2. Itulah pH-nya. Jadi cara menghitung pH itu sederhana itu deh. Jadi gak usah terlalu itu kan ada lognya gitu. Enggak, itu gampang kok. Ya, oke?